Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini Bu Feni akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan demonstrasi bagaimana melakukan langkah-langkah menyusui yang benar ya. Jadi nanti di sini Ibu akan menjelaskan ya bagaimana caranya, di mana bahan-bahan yang kita butuhkan, alat-alatnya, ada pantong bayi, kemudian ada manekin payudara ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita bisa menyiapkan tisu, gelas ya. Barangkali nanti Ibu harus minum dulu ya sebelum menyusui, seperti itu. Baik, langsung saja teman-teman ya, kita akan memulai. Pada tahapan yang pertama adalah tahapan prainteraksi. Kita mempersiapkan semua peralatan termasuk hand rub ya, ataupun kita juga bisa melakukan cuci tangan 6 langkah ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita akan menggendong bayi dengan posisi yang nyaman ya. Biasanya untuk menyusui itu supaya bayi tidak rewel, bayi juga boleh dibedong supaya hangat ya, tapi ini juga tidak wajib. Kalau bayi tidak dibedong juga tidak masalah ya. Kemudian jangan lupa dalam menyusui yang paling penting adalah terkait dengan posisi dan perlekatan. Untuk posisi menyusui yang nyaman, Ibu harus duduk ya dengan bersandar. Kemudian bagian kaki menyentuh lantai ya. Kita menggendong bayi dengan nyaman ya teman-teman. Bagian telapak tangan menyangga bokong bayi, kemudian kepala bayi berada di bagian siku ya. Perut bayi menempel pada perut ibu dan kepala bayi menghadap ke payudara ibu. Kemudian di sini juga Anda harus perhatikan bagian telinga, tangan, dan kaki harus berada dalam satu garis lurus supaya bayi juga bisa menyusu dengan nyaman. Nah, untuk menyusui teman-teman ya, pada demonstrasi kali ini nanti dalam menyusui bayi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan sedikit ASI dengan menekan bagian areola, kemudian mengoleskan ya ASI ke bagian puting dan areola. Hal ini karena ASI juga mengandung antibodi ya teman-teman, bisa membunuh kuman-kuman dan juga bisa menghindari puting lecet. Ya, setelah itu kita bisa memberikan refleks rutin ya kepada bayi dengan mengelus-elus bayi di bagian pipi ya. Kemudian bayi akan segera mencari puting dan areola. Nah, nanti Ibu akan membagikan kepada teman-teman bagaimana gambar perlekatan yang baik ya. Jadi nanti bayi akan memulai untuk menyusui. Seperti itu. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Perlekatan yang baik itu adalah amubidapi ya teman-teman. Jadi A adalah areola yang masuk ke sebagian besar mulut bayi ya. Jadi seluruh areola itu masuk ke mulut bayi. Kemudian setelah itu mulut bayi terbuka lebar ya. Dagu menyentuh pada payudara, dagu bayi menyentuh pada payudara ibu. Kemudian pipi bayi tampak menggembung dan tidak ada celah yang terdengar bunyi cup 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 ya teman-teman ya. Jadi itu adalah bagaimana perlekatan yang baik. Kalau perlekatannya tidak baik, maka bisa menimbulkan puting yang lecet. Nah, tadi kita sudah mendemonstrasikan sampai bayi menyusu ya teman-teman ya. Nah, ini biarkan sampai bayi puas atau sampai payudara kosong. Apabila payudara sudah kosong tapi bayi belum puas, baru dipindah ke payudara yang sebelahnya. Jadi harapannya bayi dapat mendapatkan semua nutrisi ya, baik nutrisi ASI yang pertama atau formilk dan juga hind milk atau ASI yang belakangan, seperti itu. Jadi di sini kita biarkan bayi sampai puas ya. Setelah puas bayi akan melepas sendiri ya bagian puting, atau kita juga bisa melepaskan dengan menekan dagu bayi atau bisa menekan bagian hidung bayi, karena dengan menekan bagian hidung atau menekan bagian dagu, bayi akan membuka mulutnya. Itu adalah cara untuk membuka supaya bayi bisa melepaskan puting ya. Kemudian setelah itu teman-teman, setelah bayi selesai menyusu, jangan lupa kita juga tetap menekan bagian areola, membasahi bagian puting dan juga areola ya teman-teman, supaya puting tidak lecet ya, seperti itu. Nah,
Setelah selesai menyusui, teman-teman kita evaluasi apakah bayi sudah kenyang dan apakah bayi sampai tertidur pulas ya. Kalau bayi belum kenyang, sekali lagi kita bisa menyusukan ke bagian sisi lain dari payudara. Tetapi apabila bayi sudah kenyang, kita bisa melakukan menepuk-nepuk bayi ya, teman-teman, supaya bayi bersendawa, atau langkah ini disebut menyendawakan bayi. Ya, jadi kita tepuk-tepuk perlahan-lahan atau kita lus-lus ya, kurang lebih 10-15 menit sampai bayi bersendawa ya, sehingga bayi tidak refleks atau tidak muntah atau tidak gumoh seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah bayi tertidur pulas ya, bayi yang cukup ASI itu akan menunjukkan warna urinnya tidak pekat ya, warna urinnya jernih ya, teman-teman. Kemudian bayi juga sering berkemih. Nah, untuk idealnya waktu menyusui itu dalam 24 jam bisa 8 kali atau lebih ya. Jadi tiap 2-3 jam bayi diharapkan menyusu. Di malam hari ketika bayi tidur juga bayi harus tetap dibangunkan ya. Nanti Bu Feni akan menge-share bagaimana posisi-posisi menyusui ya, teman-teman. Di sini untuk simulasi atau demonstrasi teknik menyusui yang baik seperti itu. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Kemudian sebelum dan sesudah menyusui diupayakan ibu minum air hangat ya, minimal 1-2 gelas untuk menjaga supaya ibu tidak mengalami dehidrasi, karena apabila ibu mengalami dehidrasi akan mempengaruhi produksi ASI. Baik, mungkin demikian demonstrasi teknik menyusui dari ibu. Silahkan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.